Di sini anggotanya ada saya sendiri, Maya Fahiza. Lalu ada Saya Chris Chris Matthew. Lanjut. Saya Sandar Rizky Zuardi. Saya Muhammad Dafa. Dan saya Nasyenda Ramisti. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, kita bakal sedikit bahas tentang sudut istimewa. Karena di sini ada kaitannya dengan rotasi nantinya. Jadi sebelumnya, kalian kan udah belajar nih tentang sudut istimewa. Nah, kalian jadi harus apa lagi nih? Jadi kalian harus ketemu lagi sama sudut istimewa di sini. Nah, sudut istimewa yang dipakai untuk rotasi itu cuma sin sama cos. Tannya nggak dipakai karena dalam tan itu kan ada itu ya, nilai tidak terbatas. Jadi yang dipakai itu sin sama cos saja. Lanjut. Sebentar. Tidak terbatas apa gimana tuh? Jadi angkanya ini infinity ya, Bu? Apa ya? Ya pokoknya ini. Ayo yang lain. Enggak, ini perkara ini simple tapi sering banyak yang salah paham nih, Nak. Ini maksudnya apa? Tak terhingga nggak sih, Bu? Tak terhingga atau tak terdefinisi? Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Saya bingung deh. Nah, ini sedikit Ibu review ya, sebentar ya. Ini kalau kalian, ini di trigonometri kalau nggak salah ya, sudut-sudut istimewa ini kan, kelas 10 itu materi apa ya, Nak? Trigono ya? Iya, Di kalian. Bu, trigono. Nah, kalau kalian ngelihat grafik tan, itu grafik tan itu ada yang kayak gini. Gitu nggak? Gini. Iya, Bu. Betul nggak? Iya, Bu. Ya, betul. Berarti ini negatif tahingga. Ini negatif tahingga, ini tahingga. Gitu kan? Apa beda tahingga sama tak terdefinisi? Kalau tahingga nilainya bakal terus ada. Kalau tidak ada definisikan berarti ya nggak ada juga. Nggak Iya. ada definisikan. Betul Andrea. Jadi kalau tak terdefinisi itu jawabannya nggak ada, ya. Tak hingga itu jawabannya ada banyak, gitu. Jadi itu sepele, tapi banyak yang salah paham dan banyak yang sama menyebutnya. Jadi kalau lambang seperti ini, jadi ini tak hingga. Ada yang ngomong ada tak hingga, ada tak terdefinisi, gitu ya. Tapi kalau tak hingga itu jawabannya banyak. Ini seperti ini kan, lanjut ke atas, ini nilainya banyak nih, Nak. Gitu. Ya, jadi ini adalah tak terhingga. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, rotasi. Ada yang tahu nggak definisi dari rotasi itu apa? Silakan kalau yang tahu. Coba yang Berputar. Ya. Rotasi itu adalah perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Hampir benar, tapi silakan. Rotasi yang benar itu pada bukan melewati ya. Silakan definisinya. Nah, rotasi atau perputaran adalah suatu objek perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar pada suatu pusat dan sudut tertentu, bukan melalui. Next. Besar rotasi dalam transformasi geometri itu sebesar alfa. Jadi ada dua nilai, positif dan negatif. Apabila arah rotasi berlawan dengan arah jarum jam, maka sudut dibentuk nilai positif. Dan apabila arah rotasi searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah negatif. Nah, ini Ibu menambahkan sedikit ya, anak-anak. Kita kembali ke slide yang sebelumnya dulu. Nah, ini banyak yang suka salah nih, Nak. Ketika berlawanan, dia positif, ya.
ketika searah dia negatif. Ini yang perlu dicatat sama kalian dan perlu diingat karena ini sering kebalik. Karena kita udah ke mindset kayak kalau searah tuh ya positif gitu kan, kebiasaan gitu. Kalau berlawanan tuh ya negatif gitu. Tapi untuk di rotasi sini berlawanan itu positif. Untuk searah itu negatif. Gitu ya. Oke. Lanjut. Rumus dari rotasi. Pertama ada definisinya, rotasi dengan sudut pusat 0,0 dan sudut putar alfa. Nah, 0,0 ini bisa disebut juga dengan O. Jadi rumusnya A, X, Y dirotasikan pada sudut O, alfa menjadi A aksen X aksen, Y aksen dengan X aksen X cos alfa dikurang Y sin alfa. Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Dan rumus matriksnya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. Dikali dengan X Y. Ini adalah rumus positifnya yang berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Dan untuk rumus negatifnya, alfanya tinggal ditambahkan minus. Jadi cos minus alfa, minus sin alfa, dan cos min alfa. Yang kedua, rotasi dengan sudut pusat P. Jadi 0,0 bisa diganti dengan sudut berbeda atau misalnya 2,5 dan lainnya. Makanya di sini ditulis dengan P. Dan sudut putarnya menjadi alfa. Contoh rumusnya itu AX, Y rotasi sudut P, alfa menjadi A aksen X aksen, Y aksen dengan X aksen dikurang A sama dengan X kurang A cos alfa dikurang Y dikurang B sin alfa. Y aksen kurang B sama dengan X kurang A sin alfa ditambah Y kurang B cos alfa. Nah, rumus matriksnya ini sama jika dicari negatifnya. Yang cos juga ditambah minus. Jadi kalau yang positif itu seperti ini, X aksen Y aksen sama dengan cos alfa dikurang sin alfa cos alfa, X kurang B ditambah A, B. Dan kalau yang negatifnya itu sama seperti yang di atas, cos min alfa, min sin min alfa, sin min alfa, dan cos min alfa. Oke, Ibu sedikit, Ibu tanya dulu, sampai sini kalian paham nggak? Apa ada yang mau ditanyakan untuk rumusnya? Saya nggak ngerti, Bu. Siapa ini? Siapa? Karena biasanya kayaknya matematika wajib tuh nggak ada sin kosan deh Bu, kok tiba-tiba mata wajib keluar nih sin cos gitu ya. Nah, ini tuh contoh gini, rotasi itu dilambangkan dengan R, ya. Kemarin translasi itu dilambangkan dengan apa? T, betul. Terus habis translasi apa kemarin tuh? Refleksi ya. Refleksi itu dilambangkan dengan apa? Nggak mungkin R, karena R udah punya rotasi. Kemarin refleksi dilambangkan apa? M, betul. Mirror. Ya. Refleksi itu M. Lalu R itu punyanya rotasi. Nah, untuk rotasi, ini kelihatan nggak di sini bedanya? Ketika dia pusatnya 0,0, jadi kan kalau ibaratnya kita lagi ngomongin jam. Ini Ibu izin coret-coret ya, kelompok 7. Nah, ini kan titik di tengahnya jam itu sebagai apa? Poros kan ya, Nak? Atau titik pusat, atau porosnya. Nah, dia akan berputar mengelilingi
si poros ini, bukan mengelilingi ya. Dia pada ini. Jadi misal dia ke sana, dia ke sana, dia ke sana. Nah, ini intinya dia pusatnya di sini. Nah, berarti ini ketika rotasi itu dia pasti punya pusat. Pusatnya itu di mana? Kalau pusatnya 0,0 berarti lambangnya O. Tadi seperti dibilang sama Dava. O itu berarti pusatnya 0,0. Lalu, koma alfa. Alfanya itu sudutnya. Dia kita mau rotasi sejauh berapa derajat? Kalau 30 derajat berarti alfanya R O, 30 derajat. Gitu. Ini untuk lambangnya ya. Lalu untuk rumusnya, ini udah istilah ini kalian udah paham. XY itu adalah titik awal, titik sebelum dilakukan transformasi, lalu A aksen, X aksen, Y aksen ini adalah titik setelah perpindahan. Gitu ya. Nah, terus untuk rumusnya, ini bisa kalian pakai rumus seperti ini, Nak. Atau kalau males kayak gini, kalian hafalkan bentuk matriksnya. Nah, kalau pakai matriks, lebih gampang diingatnya. Cos alfa, kosin, sin cos. Kosin, sin cos. Bedanya sin yang di sini bernilai negatif. Gitu ya. Tinggal disubstitusikan aja alfanya berapa. Kalau di soal nanti dikasih tahu, kita rotasi sejauh min 90, berarti alfanya ganti. Gitu. Alfanya tinggal sesuai soal. Di rotasi sejauh berapa. Nah, X-nya titik awalnya. Gitu kan? Nggak ada masalah. Tinggal kalikan matriks. Ini kan perkalian matriks. Gitu. Udah kalikan, dapat hasilnya. X aksen, Y aksennya berapa. Lalu yang kedua, ini pusatnya berpindah, Nak. Bukan di 0,0. Misal di titik 1,2 gitu. Pusatnya porosnya di 1,2. Ya udah. Karena dia berpindah, berarti rumusnya pun berubah. Ini ditulisnya rotasi dengan pusatnya P, dengan porosnya P dan sejauh alfa. Gitu. Ya. Nah, ini rumusnya tadi sama kayak yang 0,0. Boleh kalian hafalkan bentuk seperti ini atau lebih mudahnya bentuk matriksnya. Makanya transformasi geometri itu sejalan sama matriks. Karena kita perkenalan dulu di matriks, lalu nanti di transformasi geometri akan pakai perhitungan matriks. Gitu. Nah, di sini sama sin cosnya, kosinnya sama, bentuknya cuma bedanya apa? Di sini jadi X min A, ini jadi Y min B. Karena kenapa? Karena ada pergeseran. Pusatnya udah bukan di 0,0. Gitu ya. Lalu di sini ditambah lagi dengan ini pusatnya dia. Pusatnya di 1,2 berarti A-nya ganti sini 1, sini 2. Gitu. Sampai sini paham? Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, silakan, Nak. Berarti kalau searah kan negatif ya, Bu. Itu negatifnya ngaruh di mana aja, Bu? Nah, kelompok 7 mau coba jawab nggak? Negatifnya ngaruh di mana, Nak? Saya mau coba jawab. Oke, Bu, saya bantu jawab di annotate ya, Bu. Boleh. Oke, silakan. Negatifnya itu mungkin menurut Asti ya, kalau Ibu tangkap pertanyaannya, itu berpengaruh di nilai apa cuma arah aja gitu ya, Asti? Kayak misalnya di matriksnya itu mana aja, Bu, yang kena minnya, terus yang pas nyari X aksen sama Y aksennya itu. Oke, ya. Silakan kelompok 7. Oke, jadi kalau untuk min-nya itu ditaruhnya di alfanya gitu. Jadi untuk yang bentar, maaf. Kalau misalnya nilainya bernilai negatif, misalnya searah dengan jarum jam itu nanti alfanya yang bakal jadi negatif tuh. Ya. Ini jadi rumusnya kayak gini ya, Ti. Kelihatan nggak annotate aku yang warna pink? Jadi Ya, kalau tambahin min di depan alfanya. Ya, terima betul. kasih. Jadi sebenarnya juga negatif ini menandakan arahnya, ya Nak. Tadi arahnya dia mau kemana. Jadi misal kayak gini,
nanti deh di slide selanjutnya ada. Oke, sampai sini dulu aja. Ada pertanyaan dulu untuk rumusnya? Udah paham semua penggunaannya? Kapan pakai yang atas, kapan pakai yang bawah? Paham ya? Oke, silakan dilanjut. Ya. Ya, silakan lanjut kelompok 7. Oke, sekarang kita bakal masuk ke contoh soal ya. Yang contoh soal ini kita pertama akan pakai contoh soal dari titik pusatnya yang 0,0. Jadi ini tinggal kita masukin rumusnya. Rumusnya yang ini. Terus kita tinggal masukin cos dari cos 90, sin 90, min sin 90, sama cos 90. Terus kali rotasi titiknya adalah 2,4. Habis itu kan cos 90 itu sama dengan 0, terus sin 90 sama dengan 1, sin 90 itu 1, terus tapi karena ada min jadi min 1, terus cos 90 itu 0, terus dikali sama yang 2,4 ini. Jadi hasilnya adalah min 4,2. Nah, selanjutnya ini contoh soal untuk titiknya yang A, B. Jadi ditentukanlah bayangan dari 2,4 sebesar 90 derajat. Tapi kan kalau yang tadi itu titik pusatnya 0,0. Kalau sekarang ada 2,3. Jadi sama caranya, di sininya masih sama karena kan masih pakai sin 90. Tapi mulai bedanya di sini kalau misalnya udah ada titiknya, kalau misalnya titiknya A, B. Ini X itu yang 2,4. Ini kan sebentar, annotate dulu. Ini kan yang X, ini yang Y-nya. Terus habis itu ini A, 2-nya A, min 3-nya B. Jadi tinggal dimasukin angkanya. Cos 90 masih 0, 1, min 1, 0. Terus ini 2 kurang 2, yang X kurang A, sama dengan 0. Terus Y kurang B, sama dengan 7. Ditambah ini, titik pusatnya 2,3. Lalu dikali yang ini, selanjutnya adalah ditambah dan ketemu hasilnya jadi min 5, min 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya Bu, maaf. Siapa ini? Asti? Tahliarsti Bu, iya. Ya, Saya silakan. mau tanya, ini diketahui berlawanan arahnya keterangannya tidak? Soalnya kan positif. Ya, gimana kelompok 7? Ibu serahkan dulu. Gimana tahu dia berlawanan arah apa enggak? Dari mana, Nak? Atau Ibu bantu? Ibu boleh bantu. Oke. Dari sininya soalnya, kalau dia tidak pakai negatif, ya berarti dia lawan. Gitu ya. Nanti di soal dikasih tahu, Nak, sejauh negatif 90 derajat. Gitu. Jadi tanda negatif positif itu bukan untuk nilai, tapi untuk arah. Ya. Di sini lebih ngasih tahu dia arahnya kemana.
gitu. Jadi nanti biasanya di soal sih dikasih taunya kayak gitu. Sejauh negatif 180, sejauh negatif 30, sejauh 30 derajat. Nah, itu berarti udah tahu dia searah atau berlawanan. Gitu ya. Oke. Iya, Nak. Oke, silakan. Untuk titik pusat tadi kan udah dikasih tahu contohnya pusat 0,0 sama pusat A, B. Sampai sini paham ya untuk pengerjaannya ya. Ini ingat, ini kan dikali baru ditambah. Ini nggak boleh ditambah dulu ya. Ingat operasi pada matematika harus dahulukan perkalian. Itu berlaku juga untuk matriks, untuk berlaku juga untuk operasi apapun. Jadi di sini kalikan dulu, baru hasil perkaliannya ditambah. Gitu. Oke? Ya. Silakan lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada komposisi rotasi terhadap titik pusat. Sebenarnya ini bakal dibahas di kelompok selanjutnya, tapi di sini kita cuma bakal bahas sedikit gitu. Jadi komposisi rotasi ini, kalau misalnya yang tadi dirotasikan 1 kali, ini dirotasikan kembali gitu. Jadi dirotasikannya 2 kali. Nah, untuk rumusnya itu X aksennya itu jadi ada 2, karena ini dirotasikan 2 kali. Jadi rumusnya cos alfa ditambah beta ditambah terus di bawahnya sin alfa ditambah beta, min sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta. Ini harusnya cos alfa tambah beta ya. Terus dikalikan dengan X dan Y. Gitu. Jadi betanya ini sudut rotasi keduanya gitu. Betul. Ya, ini Ibu sedikit tambahkan untuk yang masih bingung, ini titik awalnya, Nak. Ya, sebelum kena rotasi, masih titik original. Lalu dia kena rotasi sejauh alfa. Ini alfanya positif apa negatif? Positif. Positif, Bu. Berlawanan. Karena berlawanan ya. Misal positif 30 derajat, dirotasi sejauh 30 derajat. Nah, terus ada titik baru, yaitu A aksen. Koordinatnya X aksen, Y aksen. Lalu dia kena rotasi lagi, positif. Ya, positif sejauh misal 90 derajat. Nah, dia ada titik baru. Koordinat baru A double aksen. Ini dibacanya A double aksen. Kenapa tadi si Maya menyinggung bahwa komposisi ini akan dijelaskan di kelompok selanjutnya, karena memang bagian komposisi itu kelompok selanjutnya. Nah, maksudnya komposisi itu dia lanjutan. Jadi habis rotasi, rotasi lagi. Atau nanti kalau di kelompok selanjutnya habis rotasi, didilatasi. Habis didilatasi, ditranslasi. Gitu. Jadi bisa ada 4-4-nya. Bisa translasi dulu, terus dia kena rotasi, terus dia didilatasi, terus dia direfleksi. Nah, misal kayak gitu. Itu namanya komposisi. Jadi ada kelanjutan, nggak cuma 1 kali transformasi aja. Gitu ya. Nah, ini dibacanya ada double aksen, berarti ini sudah perpindahan kedua. Gitu. Sudah bukan perpindahan pertama lagi. Jadi kalian biar paham sama lambang-lambang seperti ini. Gitu ya. Nah, rumusnya tadi sudah dijelaskan, alfa tambah beta, berarti sudut pertama ditambah sudut kedua. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya ingin tanya, Bu. Ya. Kalau ini kan transformasinya terjadi 2 kali, Bu. Apakah bisa misalnya transformasinya terjadi 3 kali? Bisa. Komposisi namanya. Nanti ini kan kalau ini komposisi rotasi. Dia berarti rotasinya doang yang berkali-kali. Tapi nanti ada komposisi transformasi. Komposisi transformasi seperti yang kita tahu, transformasi itu ada 4, gitu kan? Berarti 4-4-nya bisa di-mix. Nah, tergantung yang bikin soal. Bisa nanti titiknya dipindahkan dulu, terus udah gitu dicerminkan, terus dirotasi. Nah, biar kalian kebayang tuh, titik, dipindahin, terus dicerminkan, terus dirotasi. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan dibahas sama kelompok selanjutnya. Ya, karena ini kan kita perkenalan dulu nih sama si 4-4-nya. Kayak gimana konsepsi 4 ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan lanjut kelompok 7.
Nah, selanjutnya ini ada rotasi persamaan garis. Lanjut, Mas. Nah, rotasi persamaan garis ini rumus yang dipakai itu sama ya. Jadi setelah dimasukkan ke rumusnya, lalu disubstitusikan. Nah, ini ada contoh soalnya di sini. Persamaan garis 2x ditambah y ditambah 3 sama dengan 0. Dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, tentukan persamaan bayangannya. Jadi pertama kan ini dimasukin ke rumusnya, x aksen y aksen, cos 90, sin 90, min sin 90, cos 90 dikali x, y. Terus setelah mendapatkan hasilnya ini kan sama dengan x y itu sama dengan y aksen min x aksen, ya kan? Terus setelah dapat disubstitusikan ke 2x ditambah y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi 2 dikali y aksen ditambah y dikali min x aksen ditambah 3 sama dengan 0. Terus hasilnya kan jadi min x aksen ditambah 2y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Jadi bayangannya itu adalah x min 2y min 3 sama dengan 0. Oke, kita sampai sini dulu nih. Biasanya kalau udah garis bingung. Ya. Kenapa bisa dapat kayak gini, Nak? Coba sampai sini Ibu tanya dulu, ada yang bingung nggak? Maaf ini, sekolah lagi ada pengumuman. Bentar ya. Kedengaran sama kalian ya, berisik ya? Ya, sebentar ya, tunggu pengumumannya selesai dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini kalau persamaan garis, kalau tadi kan titik, jelas ada koordinat. Nah, titik awal ya, misal A itu titik awalnya itu 1,2. Nah ini jelas nih, tinggal kita substitusi ke x-y-nya. Tapi permasalahannya kalau persamaan garis gimana? Gitu. Kalian mau cari dulu titiknya, gitu kan? Nah itu nggak perlu. Jadi tinggal disubstitusikan aja, Nak. Ini rumusnya kan x aksen, ya Allah. Apa sih Bu Anggi, jelek banget nulisnya. Kan rumusnya x aksen, y aksen. Terus rumusnya tadi apa, Nak? Oh maaf, ini aja nih. Ini kan rumusnya ya. Gitu ya. Nah, ini rumusnya kita perlu ganti x-nya ini kan x ini kan titik awalnya ya, Nak. Jadi kita perlu ganti, bukan ganti, kita perlu substitusikan x-nya gitu ke dalam persamaan garis ini. Gitu. Jadi makanya ini berubah jadi x aksen y aksen sama dengan, nah ini tetap di substitusi seperti biasa karena 90 derajat nilai kosinnya lalu xy. Nah sekarang kita pindahkan, kita kan butuh xy-nya gitu ya. Nah ingat kan persamaan matriks ini kita anggap x, ini kita anggap a, ini kita anggap b, gitu kan ya. Berarti kita mau cari X, berarti A-nya berpindah, karena ini berada di depan, berarti jadi A inverse. Dikali B. Betul nggak? Paham nggak, Nak? Sampai sini? Paham, Bu. Ya, A inverse dikali B. Lalu cari inverse-nya seperti biasa, lalu B-nya X aksen, Y aksen, kalikan, dapatlah Y aksen min X aksen. Nah, ini untuk apa? Kalian substitusikan ke persamaan garis awalnya. X-nya kita ganti jadi Y, Y-nya kita ganti jadi min X. Gitu. Setelah itu disubstitusikan, dapatlah persamaan garis baru setelah dirotasi. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak, Nak? Bu, berarti ini untuk semua garis, nggak peduli rumusnya apa, tapi sebesar 90 derajat pasti bakalan diubah cuma X jadi Y, terus Y jadi min X gitu ya, Bu? Betul. Nanti akan ada ininya ya di akhir.
Tapi ini memang kebetulan kelompok 7 mengeluarkan selalu 90 derajat. 90 derajat itu kan cantik ya, 1, 0 doang nilai sin cosnya. Tapi nanti ketika kita pindah jadi 30 derajat, 45 derajat, berarti kan kalian akan ada perperan akar-akaran tuh. Setengah akar 2, setengah akar 3 gitu kan. Tuh. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya, Nak? Jadi kalau untuk cari persamaan garis, kita ganti. Karena kita butuh XY-nya ini. XY-nya ini untuk apa, Bu? Untuk kita substitusikan ke persamaan garis. Gitu. Ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dilanjut. Kelompok 7. Nah, selanjutnya ini kita akan ada soal kuis buat material rotasi dulu. Soal pertama, tentukanlah bayangan hasil rotasi titik A 4,8 sebesar 45 derajat terhadap titik pusat 0,0. Ada yang mau nyoba? Saya mau coba. Iya, boleh agak. Oke, baik. Boleh tolong annotate tidak? Oke. Oke, thank you. Oke, berarti ini pertama dalam matriks X aksen Y aksen itu sama dengan cos 45 terus min sin 45. Ya, terus habis itu bawahnya sin 45 cos 45. Terus sampingnya itu 4 sama 8. Ya, terus hasilnya itu berarti jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan akar 2/2 setengah akar 2 ya. Terus min akar 2/2 terus bawahnya akar 2/2 dan akar 2/2. Sampingnya masih 4 sama 8. Ya. Terus sama dengan itu berarti 4 kali akar 2/2 berarti 2 akar 2 di ya 2 akar 2 ditambah min 4 akar 2 Halo, Mbak. Tadi putus-putus, bisa diulang oh lagi? ya maaf 2 akar 2 min 4 akar 2 terus bawahnya itu jadi 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Ya. Terus hasilnya jadi X aksen dan Y aksen itu sama dengan min 2 akar 2 dan 6 akar 2.
Sana. Semuanya. Full juga. Apa bisa diulang? Min 2 akar min 2 akar 2, habis itu bawahnya 6 akar 2. Iya. Udah gini. Iya. Oke, berarti X aksennya berapa? Berarti titik A aksen itu adalah min 2 akar 2 terus 6 akar 2. Iya, betul. Sampai sini teman-teman yang lain ada yang komentarin nggak? Kira-kira ada yang kurang tepat nggak pengerjaannya Ganesha? Sudah benar? Benar. Oke, ini udah lama nggak Ibu kasih nilai 100 gini. Kasih nilai 100. Oke, terima kasih banyak Ganesha. Jadi ini berlaku untuk sudut 45 derajat atau berapapun ya Nak, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi tinggal disesuaikan aja, disubstitusikan ke nilai sin cosnya gitu, lalu dikalikan ke titik awalnya gitu. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya jawabannya agak caranya. Terus ini soal kedua kita lanjut. Tentukanlah bayangan hasil rotasi titik A 3,2 sebesar 180 derajat terhadap titik pusat P 3,-2. Ada yang mau nyoba? Aku mau coba dong. Oke, Asti. Boleh minta tolong di-annotate tidak? Oke. Terima kasih. Jadi yang pertama itu buka kurung X aksen, bawahnya Y aksen, tutup kurung sama dengan cos 180 derajat, sampingnya min sin 180 derajat, bawahnya sin 180 derajat, kanannya cos 180 derajat. Kemudian dikali X kurang A berarti 3 dikurang 3 bawahnya 2 ditambah 2. Tutup kurung ditambah 3 bawahnya min 2. Berarti jadinya cos 180 jadinya min 1, sin 180 jadinya 0, terus sin 180-nya 0, sampingnya min 1. Dikali 0, bawahnya 4. Ditambah 3 min 2. Sama dengan 0 ditambah 0, 0 ditambah 0, bawahnya 0 dikurang
4. Tutup kurung ditambah 3 min 2. Jadinya 0 tambah 3, 3. Min 4 min 2, min 6. Depan sama dengannya di X aksen sama Y aksen. Jadi jawabannya X aksennya 3, Y aksennya negatif 6. Oke. Gimana pekerjaan Asti? Ada yang kurang tepat? Teman-teman yang lain? Benar? Iya, betul. Ya, di sini bisa dicek. Makanya tadi Ibu kenapa minta kelompok 7 untuk menambahkan sudut-sudut istimewa nilai sin kostannya, karena akan berlaku nih, Nak. Akan bermanfaat untuk kalian. Jadi kalian bisa ngelihat lagi, oh 180 derajat nilai sin cosnya berapa, gitu ya. Pertanyaan Ibu, ada nggak negatif 0? Nggak ada. Alasannya kenapa? Ada nggak negatif 0? Kalau tidak ada, kenapa nggak ada? Ini kayak pelajaran SD ya? Karena nanti sepertinya yang dikalikan 0 juga hasilnya tetap 0, Bu. Minnya tidak pengaruh. Oke, itu jawaban dari Asti yang lain. Ada nggak? Mau menambahkan kenapa negatif 0 nggak ada dan kenapa alasannya? Nggak ada. Mungkin kalau misalkan dilihat dari yang garis nomor itu kan yang min 1, 0, 1, 2 gitu kan 0 cuma ada di satu tempat gitu Bu, sedangkan kayak 1 kan ada min 1 di sampingnya. Kalau kan 0 cuma satu tempat nggak ada minnya, cuma kayak suatu ya bilangan gitu menurut Ya. aku sih. Oke, nah ini Ibu jawab, ini kalian sering ngeliat ini di zaman SD nggak sih? Apa sih ini namanya, Nak? Betul, garis bilangan. Nah, biasanya kalian menyebut itu, ini daerah negatif, ini daerah positif, dan ini daerah 0. Gitu kan? 0 itu netral. Dia tidak memihak ke positif, tidak memihak ke negatif. Dia bilangan sendiri. Ya, jadi dia itu tidak masuk ke ranah positif, tidak masuk ke ranah negatif. Jadi makanya kalau seandainya ada 0 dan ada min 0, berarti ini dia mengkubu nih, dia memihak gitu. Tapi kenyataannya 0 itu ya bilangan sendiri. Kalau kalian cari di internet, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa? Terdiri dari bilangan negatif, positif, dan 0. 0 itu disebut sendiri gitu. Bilangan positif, bilangan negatif, dan 0 gitu. Jadi 0 itu tidak masuk ke negatif positif gitu ya. Jadi tidak ada istilah negatif 0 gitu. Oke, sampai sini Asti benar, Ibu kasih lagi nilai 100. Ya. Terima kasih banyak Asti. Oke. Banyak, Bu. Ya. Silakan dilanjut lagi kelompok 7. Nah, ini tadi jawabannya Asti ya, benar sama pembahasan yang udah kita siapin. Selanjutnya ada soal ketiga yang bersamaan. Oke, bentar Nak. Ini untuk soal ketiga persamaan garis ya. Ini kita next aja dulu karena dilatasi belum masuk nih. Nanti takutnya waktunya nggak cukup. Nanti kalau waktunya masih cukup, ini soal 3 nanti kita serahkan kepada teman-teman ya. Ibu, Ya. Saya mau nanya dulu Bu mengenai rotasi. Ya, siapa ini? Naswa Ciara Bu.
Oke, silakan, Nak. Mau nanya buat kelompok 7, kalau misalkan titik-titik yang udah diketahui, mau itu titik pusat, titik rotasinya, ataupun titik hasil akhirnya, dan yang ditanya itu adalah alfanya, yaitu derajatnya, kita tuh kan ada 4 kuadran ya. Nah, itu tuh kalau misalkan kita pakai 1, kan itu kalau misalkan ditranslasi tuh berarti tinggal dikurangin gitu kan ya, Bu? Kalau misalkan di rotasi, misalkan caranya juga dikurangin dan misalkan hasilnya itu 1, nah 1 itu kan ada di kuadran 1 dan kuadran 3 ya. Nah, itu tuh kuadran mana yang harus kita pakai? Nah, oke, Ibu tanya dulu sama kelompok 7 mau coba jawab nggak, Nak? Sulit nih pertanyaannya nih. Ibu boleh bantu. Oke, ya benar tadi kayak kata siapa tadi? Nashwa Ciara ya, Nak? Nilai 1 tadi ya? 1 apa -1 tadi nyebutnya contohnya? 1, Bu. Nah, nilai 1 itu kan ada di mana? Ada di 1 itu ada di 45, ada di 225. Nah, misal pasti kalau seandainya kita ingat apa namanya kuadran-kuadran kayak gini kan ya, Nak? Ini kan kuadran 1, 2 gitu kan? Di sini kuadran 3 dan di sini kuadran 4. Nah, ini betul seperti kata Naswa. Jadi nanti akan ada nilainya dua sudut yang bernilai sama gitu. Karena dia apa namanya muter nih 360 derajat gitu kan. Lalu gimana Bu cara taunya? Itu cara taunya kalau menurut Ibu kalian bisa digambar dulu, Nak. Kan tadi Naswa memisalkan kita tahu titik awalnya. Misal titik awalnya di sini. Ini titik A. Gitu ya. Dia koordinatnya misal 2,3. Nah, terus ternyata dia berpindah ada di sini. Gitu ya. Dirotasi, misal tapi kita rotasinya nggak tahu, ceritanya gitu kan. Nah, dia berpindah di sini jadi berapa nih? Ini -3, ini jadi 2. Nah, ini jadi koordinatnya misal ya, A aksennya, -3,2. Nah, terus gimana cara tahunya? Benar, ini digambar dulu, Nak. Kalau menurut Ibu, kalian gambar dulu, nanti dari sini kelihatan. Kan misal dapatnya nilainya 1 tadi, 45 sama 225. Misal gitu, 45 dan 225. Bisa 2, iya, tapi arahnya yang beda. Betul nggak? Kalau ke sini, misal ini 45 ya, Nak. Misal nih, Ibu ngasal banget 45 segini ya. Seharusnya ini 90 nih. Nah, misal ini 45 derajat. Nah, ini kalau arah ke sini berarti dia positif 45. Tapi kalau kita ambilnya arah ke bawah, jadi negatif 225. Gitu. Sampai sini paham? Berarti nggak boleh, kalau misalkan dia ke kanan, ke kiri, Bu, nyampe ke kuadran 4, dan itu jadinya plus 225 tuh nggak bisa ya, Bu? Nyampe ke kuadran 4 plus 225. Oh, iya benar-benar. Iya, gitu. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Nanti ini akan kita lanjutin, Nak, untuk gambar. Tapi benar nih pertanyaannya bisa Ibu, karena pertanyaan Naswa nih bisa Ibu angkat nih. Jadi karena belum kepikiran Ibu untuk menjelaskan itu. Jadi bisa dua arah, Nak. Tadi Ibu bilang permisalannya kayak gitu aja. Jadi bisa dua arah. Ketika dua arah, misal ini ada titik di sini. Kita lihatnya mau kemana? Kalau dia arahnya ke sini, ini kan berlawanan berarti positif. Misal titik awalnya di sini. Nah, positif 30 derajat. Berarti di sini positif 30 derajat. Bisa juga kita lihat dari sisi negatifnya. Gitu. Kalau sisi negatif berarti muternya ke sini. Nah, ini negatif berapa? Gitu. Nilainya sama. Positif 30 itu senilai dengan berapa? Gitu, ya. Sampai sini paham? Jadi plus min ini hanya menandakan arah tadi yang Ibu bilang. Jadi bisa dua sudut. Gitu.
Oke? Kejawab nggak, Baik, Bu. Naswa? Jelas, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Maaf, ada yang masih bingung nggak? Jadi nanti akan Ibu cariin deh. Kalau ini Ibu tambahin ya untuk materi seperti ini. Nak. Jadi memang dia bisa dua arah, bener. Karena Naswa ngingetin Ibu, jadi Ibu baru ingat, oh ya harus ditambahkan nih nanti. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Ya, soal nomor 3 kita simpen dulu, kita next dulu ke dilatasi ya, kelompok 7. Iya. Oh iya, ini ada cara cepat buat rotasi ya teman-teman. Oke, cara cepatnya tadi gimana tuh maksudnya, Nak? Maksudnya coba balik dulu. Kembali ke slide yang sebelumnya, Nak. Oke, ini belum keluar ya? Atau di Ibu doang? Belum, Bu. Saya lagi sedikit agak nge-lag, Bu. Oh, oke. Iya. Jadi tadi kan ada tabel, ini Ibu sambil nunggu aja. Tadi kan ada tabel tuh, Nak, rumus apa tadi? Rotasi. Nah, itu sama seperti kayak kemarin refleksi. Jadi ada cara cepatnya. Misal kalau seandainya pusatnya 0,0 dirotasikan sejauh 90 derajat, berarti bentuknya jadi seperti apa? Terus misal pusatnya A, B, terus dirotasi sejauh 180, berarti itu nanti bentuknya jadi seperti apa? Sama seperti kemarin refleksi, gitu. Tapi sebelum kalian menggunakan cara cepat seperti itu, kalian juga harus tahu konsepnya, gitu ya. Jadi nanti suatu saat ketika ada sudut yang nggak ada di cara cepat itu, kalian bisa ngitungnya, gitu ya. Nah, ini maksudnya. Contoh, yang paling gampang 0,0, 90 derajat 0,0. Titik awalnya X, Y berubah jadi min Y, X. Gitu. Lalu 180 derajat 0,0, X, Y titik awalnya berubah jadi min X, min Y. Jadi ini cara cepatnya, nanti kalian bisa kalau bukan kepepet ya, kalau mengerjakan soal yang butuh pengerjaan cepat, bisa langsung pakai cara ini. Gitu ya. Tapi nanti ini kan sudut-sudut yang 90 sampai 180 aja. Tapi kalau yang lain berarti kalian harus hitung gitu. Ya. Yang penting konsepnya tahu, cara menghitungnya juga tahu. Gitu. Oke. Lanjut. Oke, ya. Teman-teman kira-kira ada yang udah tahu belum apa itu dilatasi? Boleh coba? Coba jawab. Oh iya, silakan. Siapa dulu nih? Dilatasi itu transformasi geometri yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Ya, ada lagi nggak? Aku mau nambahin aja. Jadi dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran, itu bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri dengan faktor skala K dan suatu titik acuan atau pusat dilatasi. Oh, oke. Langsung dijelasin aja ya, arti dilatasi itu apa? Dilatasi itu disebut juga pembesaran atau pengecilan suatu benda dengan benda aslinya. Nah, sedangkan pada translasi
refleksi dan rotasi hanya mengubah posisi benda. Lanjut, Mas ya. Selanjutnya itu ada sifat-sifat dilatasi. Yang pertama itu jika K lebih besar dari 1, maka bayangan X-aksen lebih besar letaknya searah, yaitu gambar segitiga berwarna hijau. Lalu yang kedua, jika K lebih kecil dari 0, kurang dari 1, maka bayangan lebih kecil letaknya searah. Itu segitiga warna kuning. Lalu yang ketiga, jika K sama dengan 1, maka bangunan tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, yaitu segitiga berwarna biru. Lalu yang keempat, jika K lebih besar dari -1, lebih kecil dari -1, maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangunan semula, yaitu segitiga warna oranye. Lalu yang kelima, jika -1 lebih kecil dari K, lebih kecil dari 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangunan semula, yaitu segitiga berwarna abu-abu. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk pengertian dilatasi dari gambar-gambar ini? Maksudnya apa sih? Terus dari 5 poin yang dijelasin sama Isanda apa sih? Ada pertanyaan nggak? Paham atau bingung? Itu lebih ke perubahan jarak titik terhadap pusatnya. Iya, betul. Perubahan apa tadi? Ulang. Perubahan jarak dari titik dengan titik pusatnya. Nah, ini bukan perubahan jarak ya, Nak. Kalau perubahan jarak itu kan lebih kayak translasi ya. Tapi bedanya dilatasi itu dia diperbesar, semuanya ikut diperbesar. Gitu. Maksudnya apa? Contoh kan ini, ketika K-nya sama dengan 1, ini kan segitiga yang biru, gitu kan. Nah, ketika kita K-nya rubah jadi setengah, berarti kan lebih kecil daripada 1, berarti dia mengecil. Gitu. Jadi K itu faktor skalanya. Faktor skalanya bisa besar, bisa maksudnya bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Ketika pecahan dia akan jadi kecil. Ketika bilangan bulat dia akan semakin membesar. Tapi fokusnya tetap sama nih, garis yang ini. Dia tetap memiliki titik pusat. Jadi dia berpatokan pada titik pusat ini 0,0 ini. Nah, dia akan membesar atau mengecil dari titik pusat tersebut. Gitu. Ya. Ketika K-nya lebih dari 1, maka warnanya jadi hijau. Dia diperbesar dan letaknya searah, berarti ke sana. Letaknya searah dengan yang asli, ya yang warna biru. Ketika K-nya berada di antara 0 sama 1, berada di antara 0 sama 1 itu kan pasti pecahan ya, Nak? Ya kan, tidak ada bilangan bulat di antara 0 sama 1, berarti antara 0 sama 1 itu pecahan. Berarti kalau dia K-nya pecahan, dia diperkecil, tapi letaknya masih searah, karena dia positif. Gitu. Nah, digambarkan dengan segitiga yang kuning. Lalu jika K-nya sama dengan 1, maka bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Karena berapapun dikali 1, ya tetap akan kembali ke bilangan itu sendiri. Gitu kan? Terus yang 4, jika K-nya negatif atau kurang dari 1, ketika K-nya kurang dari 1, maka bayangannya tetap diperbesar, Nak. Karena bilangannya bilangan tetap bulat nih, bukan bilangan pecahan. Tetap diperbesar, tapi letaknya berlawanan. Kenapa? Karena dia negatif. Gitu. Dan sebaliknya ketika K-nya berada di negatif 1 sampai 0, ini kan kisaran negatif ya, antara negatif 1 sampai 0 itu kan negatif dan dia bentuknya pecahan. Berarti dia diperkecil dan letaknya berlawanan arah. Ini poin-poin yang perlu kalian ingat. Gitu. Searah dan berlawanan arahnya berbeda dengan rotasi. Kalau seandainya di sini positif berarti searah, kalau negatif berarti berlawanan arah, lalu K-nya berapa? Kalau K-nya bilangan bulat, berarti dia diperbesar. Kalau K-nya
pecahan, berarti dia diperkecil. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ibu, saya izin nambahin ya, Bu. Oh ya, silakan. Yang sebenarnya nih kurang satu, itu ada lagi yang K sama dengan min 1. Oh Nah, iya, Kak, ini betul. sama dengan 1 ini kan bangunan tidak mengalami perubahan dan letak, pokoknya dia sama persis. Tapi kalau yang K sama dengan min 1 ini itu nggak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tapi dia letaknya berubah, dia berlawanan arah, kayak apa yang min 1 yang lain kan pada berlawanan arah gitu. Itu aja sih, Bu. Ya, contohnya gambar yang mana, Nak? Ada di sini kayaknya. Yang warna merah ya, Bu? Iya, betul. Ini K sama dengan min 1. Gitu. Ya. Jadi biar kalian kebayang dulu nih, karena transformasi geometri itu harus bukan dibayangin, harus pakai gambar. Kalian harus kebayang bentuknya, bukan hanya ngitung doang. Gitu. Jadi harus, oh bentuknya tuh seperti ini, kebayang, oh dia tuh berpindah, dia diperbesar, dia diperkecil, berarti seperti ini. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sifat dari dilatasi ini memiliki artian yang sama dengan faktor dilatasi ya, Bu? Gimana? Ulang? Berarti sifat-sifat dari dilatasi ini memiliki artian yang sama dengan faktor dilatasi. Atau berbeda? Betul. Ya. Jadi sifat-sifat dilatasi ini dia menekankan kepada faktor dilatasinya, faktor skalanya. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, lanjut. Silakan. Lanjut ke rumus, Nas. Ya, selanjutnya ada rumus dilatasi. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi K. Rumus cepatnya itu A X, Y didilatasikan 0, K. Bayangannya A aksen KX, KY. Lalu rumus dalam bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X, Y. Lalu dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor dilatasi K. Rumus cepatnya itu A, X, Y, didilatasikan P, K, A aksen, bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B, sama dengan, X aksen dikurang A sama dengan K, X dikurang A. Lalu Y aksen dikurang B sama dengan K, Y dikurang B. Lalu rumus dalam bentuk matriksnya Y aksen, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, X dikurang B, Y dikurang B, ditambah A, B. Ya, oke. Lambang dilatasi. Lambang dilatasi itu apa? D, betul. Berarti ini D ya. Jadi nanti kalian jangan ketukar nih, Nak, karena D sama R itu hampir sama tadi, D dan rotasi. Jadi kalau R itu kan kelihatan nih, dengan pusat O sebesar alfa, gitu kan. Ini ngomonginnya sudut kalau rotasi. Tapi kalau dilatasi, dengan pusat titik 0,0 sebesar K. Gitu. Ya, jadi ini pelambangan ini jangan sampai ketukar. Kemarin translasi itu T, terus pencerminan refleksi itu M, lalu R itu rotasi, lalu D itu dilatasi. Gitu. Untuk secara bentuk rumusnya sama, coba bedanya kalau rotasi itu sin cos. Di sini kalau untuk dilatasi itu pakai faktor skala, yaitu K. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Nggak ada pertanyaan? Oh, ya, sip. Lanjut. Sekarang kita bakal masuk ke contoh soal dari dilatasi terhadap titik pusat 0,0.
Di sini kita contoh soalnya yaitu tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Jadi kita udah tahu di sini X sama Y-nya itu 4,5 dan K itu kita misalkan sebagai skala yaitu 3. Jadi kita tinggal masukin ke rumus yaitu X aksen Y aksen jadi 3003 tutup kurung, lalu XY-nya kita ganti jadi 4 dan 5. Lalu kita kalikan 3 dikali 4, 12, dan 3 dikali 5, 15. Jadi X aksen Y aksennya itu 12,15. Lalu contoh soal yang dilatasi terhadap titik pusat A, B, tetapi kita di sini pakai M, N aja. Nah, soalnya sama, tetapi pusat dilatasinya diganti menjadi min 3,2. Sesuai dengan rumus, kita masukkan kembali skalanya menjadi K, lalu X dan Y, dan juga M dan N-nya. Nah, 3003 dikali dengan 4 min 3 jadi 4 plus 3, 5 min 2 menjadi 3. Lalu kita kalikan terlebih dahulu, 3 dikali 7, 21, dan 3 dikali 3, 9. Setelah kita kalikan, kita tambahkan dengan titik pusatnya yaitu min 3 dan 2. Hasil penjumlahannya yaitu X aksen Y aksen min 18, 11. Jadi A aksennya kita temukan min 18,11. Oke, sebentar. Ada yang keliru nggak, Nak? Itu 21 kurang 3, 18 saja seharusnya. Nah, itu sip. Iya Bu, iya Bu. Maaf. Ya, ini ya. Boleh ditandain, Nak? Takutnya nanti kita jadi dosa jariah nih kalau kayak gini nih. Ini bukan min ya. Ini juga bukan min. Tapi di sininya betul. Oke, berarti 21 ditambah min 3, 18. Oke. Lanjut. Ya maaf Bu, kayaknya ada typo pas ketik ya saya. Iya, nggak apa-apa, Nak. Yang penting kita konfirmasi aja, jadi biar teman-temannya nggak kebawa salahnya nanti, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dilatasi persamaan garis. Soalnya yaitu tentukan bayangan persamaan dari 4X plus 3Y min 5 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan pusatnya 0,0. Nah, untuk menentuin persamaan bayangannya ini, kita harus mengubah bentuk awal X, Y menjadi X aksen, Y aksen. Nah, pakai rumus matriks tadi, yaitu K-nya kita masukkan skalanya dan X, Y-nya belum kita ketahui. Jadi kita cari dulu. Jadi 2 dikali X dan 2 dikali Y, jadi X aksen Y aksennya itu 2X, 2Y. Nah, lalu kita dapetin berarti X aksen sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2Y. Nah, kita ubah jadi X sama dengan dan juga Y sama dengan. Kalau kita ubah menjadi setengah X aksen dan Y-nya menjadi setengah Y aksen. Setelah kita ubah, kita harus mensubstitusikan bentuk X dan Y ke persamaan awalnya lagi. Nah, kita udah ketemu tadi X-nya itu jadi setengah X aksen dan Y-nya juga setengah Y aksen. Jadi kita tinggal masukin ke persamaan yang 4X plus 3Y min 5, jadi 4 dikali setengah X aksen, ditambah 3 dikali setengah Y aksen min 5, sama dengan 0. Nah, supaya per 2-nya hilang itu, kita kaliin jadi 2. Jadi kita mendapatkan hasil 4X aksen plus 3Y aksen min 10 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangannya itu 4X plus 3Y min 10 sama dengan 0. Ibu, saya mau tanya sedikit saja, Bu. Ya, silakan ke kelompok 7 dulu. Berarti untuk mencari XY-nya itu selain di inversin bisa ditukar gitu aja ya, Bu? Jadi
2x sama dengan x aksen, terus baru x-nya sama dengan 1/2 x aksen. Ya, Em, betul. Gimana kelompok 7? Oh ya, silakan. iya Bu, benar Bu. Iya, betul. Bisa seperti ini, Nak. Bisa langsung. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kis. Iya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya semuanya sama, Nak. Kalau untuk persamaan garis itu kan tadi kita nggak fokus pada titik. Ya, berarti kita butuh bentuk X, Y-nya. Makanya semuanya itu dirubah ke dalam X sama dengan Y sama dengan lagi. Gitu. Tapi di sini sudah ada X aksen Y aksen kan. Tapi kita pakainya yang X sama Y. Gitu. Ini suka ketukar juga nih. Kadang pengalaman Ibu ngajar-ngajar itu kadang mereka pakainya X aksen Y aksen. Disubstitusikannya ke persamaannya gitu. Kita fokus ingat ya, carinya X, Y, bukan X aksen, Y aksen. Gitu. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, lanjut. Kita masuk ke soal untuk kalau yang mau jawab bisa langsung sebut namanya ya. Nah, jadi soal pertama itu tentukanlah bayangan titik P min 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat O yaitu 0,0 dengan faktor skalanya min setengah. Ada yang mau jawab? Saya mau jawab. Ya, Fadil boleh. Oke. Ibu Boleh kira tolong, desa lagi? boleh tolong annotate. Iya. Oke, X aksen bawahnya Y aksen sama dengan ada buka kurung negatif setengah sampingnya 0 bawahnya 0 sama negatif setengah tutup kurung buka kurung lagi min 6 sama 3. Oke, bawahnya sama dengan 3 buka kurung 3 ditambah 0 di bawahnya 0 negatif 3/2. Tutup kurung. Jadi sama dengan 3 bawahnya negatif 3/2. Oke. Jadi untuk X aksennya 3 dan Y aksennya negatif 3/2. Ya, jawabannya benar ya teman-teman. Oke. Yang lain ada yang keliru nggak sama pekerjaannya Fadil? Benar? Setuju semua? Oke, ya Ibu kasih 100 juga untuk Fadil. Oke, silakan lanjut. Ya, ini pembahasannya ya tadi. Masuk ke soal 2, yaitu tentukanlah bayangan titik P 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat A yaitu 3,4 dengan faktor skalanya min 3. Ada yang mau jawab? Boleh coba. Tadi Raya duluan ya. Oke, boleh annotate sendiri nggak? Boleh, boleh. Oh iya, kita sampai 9.40 ya, anak-anak. Berarti masih ada 10 menit lagi.
Iya, jawabannya udah bener ya teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Ya, kita koreksi bareng-bareng. Bener nggak pekerjaan raya? Setuju semua? Bener ya? Oke, terima kasih Raya. Oke, lanjut nak. Oke. Nah, soal yang terakhir itu yang tentang persamaan ya. Jadi, jika garis 2x min 4y plus 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P yaitu 1, min 1 dengan skalanya min 2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Ada yang mau jawab? Jawab. Ya, Farhan boleh. Jadi kalau itu yang pertama itu jadinya x aksen buka kurung x aksen terus min 1 berarti jadi x aksen plus 1 X aksen plus 1 begini. ya terus y aksen balik jadi balik jadi x aksen min 1 terus y aksen plus 1 terus sama dengan min 2 0 min 2 terus dikali x min 1 x min 1 terus y plus 1 terus x aksen min 1 y aksen plus 1 Berapa? bawahnya isi x aksen min 1 y aksen plus 1 tetap terus sama dengan min 2x plus 1 min 2x plus 1 terus 2y 1 2y berapa tadi? Min 2Y ya? Benar nggak, Farhan? min 2y min 1 iya. Terus x aksen min 1 sama dengan min 2x plus 1 terus yang terus satunya dipindah di kiri jadi x aksen min 2 sama dengan min 2x terus jadinya x-nya itu
Jadinya X min 2 bagi 2. Dibagi min 2. X min 2. Oke, sebentar. Sampai sini ada yang mau mengkomentari nggak pekerjaannya Farhan? Bu, untuk kayak kalau kayak gini lebih susah Bu. Tadi saya lupa yang kalau Indonesia yang si yang X aksen min M Y yang plus ya aksen plus N itu si MN-nya mendingan ditambahinnya di ruas kanan aja Bu, sebenarnya lebih gampang. Oh, jadi saya jadi susah jadi saya baru inget. Nah, iya betul. Ininya ya, Nak. Iya, oke. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi udah secara ini pengerjaan udah paham. Kamu maksudnya udah paham, gitu ya. Di sini yang lain coba kelompok 7 dulu mengkomentari karena ini kita mengingat waktunya, Nak. Udah tinggal 1 menit lagi malah ya. Gimana kelompok 7? Dari perkalian ini kenapa? Andrea? Dari perkaliannya yang salah kita min dikali satu. Ya, ini ya di perkalian sininya ya. Sini ya? Iya, Bu juga. Iya. Sekali ntar ada yang dibulain atau tanyain diem. Lu masih unmute mic. Ya, masalahnya ntar yang lain. Siapa itu? Ini paling bagus emang Farhan. Farhan. Oke. Ya, bocah Bu. Ampun deh. Rahasia negara Bu, bocah Bu. Ya. Udah deh. Nggak, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Ini untuk persamaan garis. Sebenarnya caranya sama kayak tadi ya. Nanti akan tadi bentuknya kan X aksen gini kan ya, Nak? Sama dengan, ini kan pusatnya beda, berarti, tapi skalanya min 2, berarti min 2, 0, 0, min 2. Gini bukan? Nah, terus apa lagi di sebelah sininya? X min A, Y. Ya, X min 1, Y plus 1. Gitu bukan? Iya, Bu. Ya, terus bentar Ibu pindahin dulu. Oke. Ini mau dihapus aja nggak Bu annotate-nya saya? Nggak apa-apa, biarkan. Oke, di sini ditambah dengan 1 min 1. Gitu bukan? Iya. Nah, ya udah. Ini tinggal kerjakan seperti biasa, Nak. Ya, kalau Ibu lihat dari cara kalian mengerjakan matriks itu udah pada pengalaman. Nah, ini min 2 dikali ini kan, berarti min 2X ditambah 2 gitu kan. Nah, terus yang ini min 2Y. Kita tinggal belajar. Betul nggak? Betul nggak, Nak? Betul. Nah, baru deh ditambah 1 sama min 1. Berarti di sini emang kerjanya lebih panjang kalau untuk persamaan garis, tapi nggak apa-apa. Secara konsep sama. Berarti ini tinggal ditambahkan berarti min 2X plus 3. Di sini min 2Y min 3. Betul apa salah? Betul, Bu. Nah, baru deh dikeluarkan. Ya, X aksen itu sama dengan min 2X plus 3. Berarti jadikan X sama dengan. Gitu. Ya kan? Di sini juga Y aksen sama dengan min 2Y min 3. Jadikan Y sama dengan. Gitu. Setelah dapat X sama dengan, Y sama dengan, lalu diapakan? Dimasukin ke persamaannya lagi.
Iya, disubstitusikan ke persamaan lagi. Kayaknya kalau kita pakai kata-kata dimasukin lagi rancu nih ya. Oh iya, Jangan iya. kita pakai kata-kata matematis yaitu disubstitusikan gitu. Oke. Sampai sini paham? Bisa, Nak? Bisa ya? Iya, gampang kok sebenarnya. Dia cuma tinggal kalau kalian konsep matriksnya udah kuat, itu bisa. Gitu. Oke, boleh di pembahasannya? Next. Kita udah seharusnya istirahat nih, Anak. Nah, ini tadi ketemu X-nya sama dengan 3 min X aksen per 2, terus Y-nya min 3 min Y aksen per 2. Ya. Terus jadinya kita tinggal masukin ke persamaannya. Oke, sip. Tinggal substitusikan. Tinggal disubstitusikan. Nah, biasakan pakai bahasa ini ya. Bahasa Iya, yang formal. Tapi bukan untuk Kris aja, untuk semuanya. Dari tadi Ibu beberapa kali dengar dimasukin, tinggal dimasukin gitu. Ya. Oke, sampai sini udah selesai kelompok 5, kelompok 7? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Kita give applause dulu untuk kelompok 7. Terima kasih banyak, Nak. Iya, terima kasih banyak, Syifa. Sudah diingatkan, ini Ibu sudah mau Ibu akhiri. Oke, sekarang kita aktifkan dulu kameranya. Waduh, berisik banget. Maaf ya, Nak. Oke, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Syifa jadi timekeeper ya, kalau untuk pembelajaran seperti ini ya, Nak? Kadang-kadang, Bu. Oke. Ya, ada yang mau bantu Ibu untuk print screen? Ada yang mau bantu? Boleh, Bu. Siapa ini? Aura. Oh iya, Aura. Silakan, Nak. Oke. Berikan senyum terbaik kalian. Ini mau nunggu semua on cam atau gimana, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Ntar kalian nggak istirahat, Nak. Di slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, Benodi hadir. Sebentar Ibu konfirmasi. Rifki ada nggak, Rifki? Fikri sama Rizky Ramdhani ada? Ibu, untuk Fikri Abirama tadi dia mengabarkan saya bahwa kuotanya habis, jadi dia nggak bisa masuk. Fikri kuota habis ya. Oke, sip. Nanti Ibu konfirmasi lagi ke wali kelas. Oke, terima kasih banyak anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan kelompok 7 bermanfaat, bisa diterima dengan baik oleh kalian semua, bisa bermanfaat juga untuk Ibu. Amin. Kita tutup dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, selamat istirahat anak-anak. Selamat sarapan untuk yang belum sarapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.